Sebuah perjalanan menyusuri sudut kota Kudus, mengulas sejarah, inovasi, invention untuk Kudus lebih maju. Kudus Undercover. Di sekitar Menara Kudus, ada roda-roda kecil yang terus berputar setiap hari. Bukan hanya roda motor, tapi juga roda penghidupan. Mereka dikenal sebagai ojek motor Menara Kudus. Di sini, pekerjaan bukan sekadar urusan duniawi, tapi juga bagian dari pengabdian. Menjadi ojek motor di bawah naungan Menara Kudus, berarti turut menjaga warisan nilai logo Wali Songo. Di setiap putaran roda, tersimpan cerita. Di setiap perjalanan singkat, ada nilai luhur yang menyertai. Ojek motor Menara Kudus, mereka bukan sekadar pengendara. Mereka adalah penjaga nilai, pewaris budaya, dan penerus semangat Sunan Kudus, sang pembawa damai. Kadang kalau rame ya bisa 100, kadang kalau sepi ya kadang narik 2 aja sulit. Oh, diperhatikan pada saat ada event-event di Menara ya, tukang ojeknya diperhatikan lah supaya ikut menikmati begitu, merasakan berkahnya Mbah Sunan. Oke, saya bersama Mas Sugianto, salah satu pelaku ojek Menara Kudus. Mas Sugianto dalamnya Kudus pundi? Ploso. Oh, Ploso berarti kota nggih. Dulu terus terang teman-teman, keberadaan wisata Menara yang ada di Bakalan Krapyak adalah solusi tepat untuk mengatasi kemacetan di sekitar Jalan Menara, sehingga bis diarahkan untuk parkir di Bakalan Krapyak. Kalau tidak salah, terminal wisata Menara itu bukan tanahnya Pemda, tapi tanahnya Desa Bakalan Krapyak, disewa untuk difungsikan sebagai terminal wisata Menara. Karena jaraknya kira-kira ada 2-3 kilo, maka solusi tercepat adalah ada ojek Menara atau sepeda motor. Artinya keberadaan ojek Menara ini sangat dibutuhkan para wisatawan religi. Ngira Mas Sugianto. Ada berapa tukang ojeknya itu yang asli jumlahnya ono piro Mas? Kalau di sini itu sekitar 700 ada. Antara 500 sampai 700, tapi kan tidak setiap hari aktif. Ya, kadang ada yang berangkat, kadang ada yang tidak. Padahal kalau dihitung rata-rata setiap hari orang yang berziarah ke Menara itu lebih dari 1000 orang ya Mas? Ya tergantung musimnya. Oh ngeten. Ini kan musimnya kan lagi bulan Suro kan, jadinya kan rame. Ya, salah satu fadilah bulan Muharram adalah 1 silaturahim, 2 ziarah wali. Makanya ziarah ini rame. Ya Mas, termasuk ojek Menara juga iso mremo. Iya. Mremo apa enggak mremo Mas? Ya nganu agak rame, beda. Tapi kan harganya enggak mremo kan? Enggak. Biayanya sama. Oke. Berapa biaya pulang pergi atau pulang tok atau pergi tok? 10.000. Tiap karcis itu 10.000. Tiap karcis 10.000. Jadi berangkat dari terminal wisata Menara ke Menara 10.000, pulang juga 10.000. Kalau kemudian ada pengunjung atau wisatawan yang ngasih 15.000 kan sedekah ya Mas? Seperti saya kan misalnya bukan ngetok-ngetok loh, misalnya ziarah ke makam Wali Songo yang lain di Jawa Timur misalnya, ada dokar, ada ojek. Kadang-kadang kan kita misalnya 10.000 sudahlah karo sodakoh, itu kan ada sering ya. Ada. Nah, artinya apa? Peziarah ini sadar sepenuhnya mereka sudah niat dari rumah untuk berwisata, itu ranggoiman duit. Gitu kan Mas? Nah, tapi Mas Sugianto pernah ada isu beberapa teman-teman yang ojek itu menaikkan tarif. Apakah memang itu benar atau hanya orang-orang yang kepengen dalam tanda petik mencela Kudus secara umum gitu loh? Oh, itu kalau di sini itu sudah ada karcisnya Bu. Oh. Jadinya harganya 10.000 tiap. Nah ini semua wisatawan religi seluruh Nusantara kalau berkunjung ke Kudus. Ini ada karcisnya 10.000. Nah, kalau berkunjung ke Kudus ada retribusi penumpang sepeda motor hanya 10.000. Artinya penjenengan kalau naik pulang pergi cuma 20.000. Jadi kalau ada isu biasanya kan ini kan satu paket. Kalau pulang, kalau berangkat naik angkutan itu kan belinya kan satu paket 15. Kalau berangkat naik angkutan
karo pulang naik ojek. Oh ngono, ku mek gitu. 15.000. Iya. Malah mek 15.000, Satu murah paket, banget. Murah banget artinya tidak memberatkan bagi wisata. Daripada penjenengan melampah-melampah ke terminal, Iya. jauh banget mending naik ojek, cuman 15.000 satu paket, naik angkot pulangnya naik Naik ojek. Nah, Mas suka duka sekarang. Begini, jujur, pendapatan tukang ojek berapa sih seharinya rata-rata? Ya nggak tentu Bu. Kadang kalau rame ya bisa 100, kadang kalau sepi ya kadang narik 2 aja sulit. Pernah nggak orang-orang kaya di sekitar menara gitu kadang-kadang ngasih apa itu sedekah makan-makan siang bareng-bareng? Ya biasanya kalau Kamis malam Jumat itu ada. Oh, di menara ada kegiatan terus kita makan-makan bareng gitu? Enggak, di sini biasanya. Oh, di sini. Biasanya berkah Jumat. Oh, berkah Jumat mereka Ya, terus bagi makanan. sistem ini pertemanan, relationship-nya, kekeluargaan teman-teman kadang-kadang kumpul-kumpul, rapat-rapat, jagong-jagong gitu Ya, nggak ada organisasinya. Ya, Berarti ini kan ada ketua anggotanya, ada paguyubannya. ada ketuanya. Ada ketuanya. Kalau Seperti misalnya kayak paguyuban lah. misalnya ada yang punya gawe ya datang, ada yang Ya, kalau ada yang tidak- sakit ya menjenguk. Ya, Oh, begitu, bagus dong. Terus selama ini keterlibatan pemerintah daerah kepada tukang ojek seperti apa, Mas? Pembinaan, Ya pengarahan. terkadang kalau apa jenenge jalan-jalan rame itu biasanya ada polisi yang mengatur. Menurut Mas Sugianto, idealnya tukang ojek ini diberikan rute khusus apa tetap rute seperti biasa? Maksudnya begini, dulu kami pernah mengusulkan, mewacanakan ojek menara ini ada rute jalan tikus khusus gitu loh, Mas. Jadi di menara ini antara jalan pulang dengan pergi itu beda. Pergi dengan pulang itu beda. Jadi ditemukan jalan khusus untuk tukang ojek, bukan lewat jalan raya. Menurut Mas Sugianto, wacana itu perlu nggak diwujudkan? Kalau menurut saya itu tidak perlu Bu. Masalahnya di sini kan jalannya kan apa jenenge palingan sempit lah Bu. Kalau dibuatkan jalan khusus malah tambah apa jenenge masyarakatnya kampung-kampungan biasanya kalau lewat gorong-gorong di kampung kan nggak boleh. Oh gitu. Kalau menurut saya itu mending di jalan raya aja. Jalan raya pulang pergi tetap lewat Iya, jalan yang iya, sama. iya. Kalau Tidak menurut saya tidak gitu. dibikinkan rute pulang sendiri berangkat sendiri nggak perlu. Nggak perlu. Oke, berarti seperti ini menurut Mas Sugianto sudah dianggap aman. Iya. Tidak ada resistensi terhadap pengguna jalan yang lain. Nggak ada. Kenapa setiap saat ada yang mengeluhkan tentang wah tukang ojek menara ini bikin macet begini-begini? Itu yang biasanya yang bikin macet itu enggak sini. Yang ugal-ugalan itu dia ugal-ugalan. Kalau di sini itu tertib Loh. orangnya. Mohon maaf, tukang ojek iki ana loro. Ya kan sini pulang kan di menara. Yang pergi kan yang rompi terminal Kerapiak di situ. Oh gitu. Jadi yang pokoknya dia cepet-cepetan untuk ngejar target gitu. Ya, biasanya yang sana ndak yang sini urut nganu apa segini. Apakah apa profesi tukang ojek ini cukup menjanjikan? Mas kan begini ya, kan butuh regenerasi. Iya. Tukang ojek yang sepuh-sepuh kan akeh. Apakah anak muda juga melirik potensi ini? Ada banyak yang daftar gitu. Oh, di sini cuma cocoknya buat sampingan. Oh, cocoknya buat sampingan. Kalau harian enggak masuk. Nggak masuk. Masalahnya kalau di sini ku musiman. Kadang kalau bulannya Islam itu bisa rame. Sakban, ruah, untuk misalnya. Rajab ruah rame, Terus suro. Terus habis itu biasa. Kadang malah nanu rak narik, nak bengi lah. Karena nggak ada peziarah. Iya. Jadi tidak seperti yang dilihat di masyarakat umum bahwa selalu ramai, nggak begitu ya. Nggak. Palingan ramainya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Pada hari-hari tertentu dan Iya. bulan-bulan tertentu Iya. saja. Lah kalau menurut Mas Sugianto selama ini pemerintah memperhatikan kesejahteraan tukang ojek itu di hal apa? Sudah pernah merasakan misalnya begini, kalau guru dapat THGS, tunjangan kesejahteraan guru kan begitu. Terus kemudian kalau PKL mungkin ada bantuan-bantuan gerobak dan sebagainya. Kalau tukang ojek pernah dapat bantuan pemerintah apa? Nggak pernah. Baik dari provinsi maupun kabupaten. Palingan rompi. Kemarin dapat bantuan rompi gitu. Oh, rompi itu rompi tok wis dikasih. gitu. Iya. Tapi dan teman-teman tidak mengusulkan untuk perlu bantuan selain itu. Ya kalau dikasih ya enggak apa-apa. Cuma kan sekarang kan tidak pernah dapat. Tapi kan mereka teman-teman Mas Gianto kan sudah kaya-kaya, motornya bagus-bagus. Maksudnya ya, tapi ya ada yang tapi yang dibuat jelek-jelek ngojek ya motornya ada. bagus-bagus. Hah?
Yang jelek ya ada, nggak bagus. Saya lihat tadi secara umum ya yang di parkiran kan motornya bagus-bagus, artinya kan memang sekedar gini ya, sampingan, dibuat sampingan. Ya. Selain itu masih ada profesi pekerjaan yang lebih lain, dominan. Ya. Masalahnya kalau nyagerokin itu ya nggak masuk, terus terang nggak masuk. Kalau Mas Gianto melihat di sekitar menara ini komentar saja ya. Sekitar menara kan banyak PKL. Dulu kan pernah ada pelarangan penjualan berjualan PKL. Itu kan masalahnya kan nganu Bu, apa sini menghalangi orang parkir. Misalkan rumahnya sampean, orang dodol ameh metu ra iso mlebu ra iso ndak anjen. Iya kan? Artinya justru yang merasa keberatan itu para warga masyarakat yang bermukim di sekitar menara, yang tempat tinggalnya domisilinya sekitar menara, sangat mengganggu. Oh gitu. Bukan karena sampahnya, bukan, tapi karena tata letaknya. Begitu. Yang kurang. Terus setelah ada yang jualan lagi, sudah nggak ada yang protes lagi. Ya tidak tahu masalah itu. Saya kan di sini tidak di sana. Iya. Artinya Mas Sugianto melihatnya hanya dari satu sisi itu ya. Iya. Kalau kegiatan-kegiatan di Yayasan Menara sendiri melibatkan tukang ojek apa enggak, Mas? Tidak pernah kayaknya. Misalkan kemarin ya, kan ono sego Menara, di sini tidak dapat. Kalau tidak antri sana ya di sini tidak dapat. Jadi betul-betul harus ikut antri. Iya. Tidak ada kemudian pemberlakuan khusus tukang ojeknya berapa 500 orang dapat jatah gitu, enggak ada. Tidak dapat. Oh gitu. Mungkin nanti beda-beda urusannya kono-kono kene-kene ya, tapi gitu. Mungkin nanti kami mengusulkan ya kepada pengurus di Yayasan Menara, apapun kontribusi tukang ojek ini penting. Bayangkan kalau nggak ada tukang ojek, bagaimana orang-orang yang ziarah itu jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh ini. Jadi nanti mohon diperhatikan pada saat ada event-event di Menara ya, tukang ojeknya diperhatikanlah supaya ikut menikmati begitu, merasakan berkahnya Mbah Sunan, kan begitu. Jadi ikut mendapatkan misalnya nasi suro atau apa, kan itu banyak tokoh-tokoh masyarakat yang juga diberi fasilitas khusus, diantar ke rumah atau bagaimana lah. Mungkin tukang ojeknya dijatah lah berapa bungkus gitu untuk ikut mendapatkan berkahnya Mbah Sunan. Terima kasih Mas Gianto. Oke, matur nuwun nggih Mas.